Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pertamina UMK Academy 2024 bersama MRKTG Indonesia. Gimana Bapak Ibu? Siang hari ini udah pada makan siang belum? Belum. Atau lagi ngantuk nih? Sudah. Siang malah. Belum. Udah siap ya Oke. buat dapat materi hari ini? Coba sih mana semangatnya Bapak Ibu? Boleh on mic, boleh di chat Zoom, boleh. Siapa yang lihat? Selalu siap, Mbak. Siap, uy. Oke, kalau gitu udah pada siap semua nih ya. Seperti biasa, pertama-tama mungkin saya bacakan beberapa aturan yang harus diperhatikan. Perkenalkan, saya Cecilia sebagai LO yang memandu sekaligus mendampingi Bapak Ibu kelompok B ini selama pembekalan Pertamina UMK Academy 2024 di sesi siang hari ini. Nah, peraturan yang diperhatikan kali ini mengingatkan Bapak Ibu dimohon menyalakan kamera selama kelas berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif selama sesi kelas berlangsung karena akan ada penilaian keaktifan dan partisipasi selama rangkaian acara berlangsung. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan selama sesi silakan diajukan di chat room terlebih dahulu ya, atau bisa raise hand dulu baru nanti kalau kitanya sudah notice sudah waktunya sesi tanya jawab akan kita panggil yang paling awal raise hand siapa. Oke? Pastikan mikrofon Bapak dan Ibu dalam keadaan mute selama kelas berlangsung kecuali saat sesi diskusi. Kemudian izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai rangkaian pembekalan Pertamina UMK Academy 2024 Region Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang pertama, rangkaian pembekalan Pertamina UMK Academy 2024 Region Jatim Bali Nus akan dilaksanakan dalam 2 bagian. Nah, pembekalan bagian 2 ini nanti terdiri dari 4 modul 4 hingga modul 7, dan 1 sesi diskusi. Kemudian peserta pembekalan akan dinilai selama seluruh rangkaian berlangsung. Penilaian dilakukan dalam aspek kehadiran, partisipasi, keaktifan, dan pengerjaan tes. Hanya peserta yang menunjukkan komitmen, partisipasi, dan motivasi yang tinggi yang dapat melanjutkan rangkaian pembekalan ke tingkat nasional. Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan tambahan poin dengan menyelesaikan challenge berikut selama rangkaian pembekalan berlangsung. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan buat challenge-nya ya. Jangan lupa challenge-nya masih sama seperti yang kemarin. Dan jangan lupa juga di-upload di link yang seperti kemarin ya. Karena beberapa kemarin masih ada yang nanya, challenge-nya masih berlangsung nggak Mbak? Ya, masih sama Ibu, Bapak. Jangan lupa ya. Kalau follow akun pasti udah semuanya ya. Terus IG post perkenalan produk jangan lupa di tag di @gen_umkm dan @rumahbumn.pertamina, dan jangan lupa hashtagnya yang kayak di layar. Kemudian IG Reels pengalaman peserta selama mengikuti sesi pembekalan jangan lupa di tag di kedua akun tersebut, dan hashtagnya juga jangan lupa dicantumin. Oke. Kemudian untuk rundown pembekalan Pertamina UMK Academy 2024 di siang hari ini, ada pembukaan, pembacaan peraturan kelas, penjelasan penilaian rangkaian pembekalan Pertamina UMK Academy Regional, kemudian sesi materi, sesi tanya jawab, dan foto bersama, lalu kita penutupan. Sudah di follow Kak? Oke, sudah pada siap semua ya? Nah, mungkin Coach Wira sudah siap, Coach?
Oke, saya siap. Coach Wira sudah siap. Suara saya sudah kedengaran dengan jelas? Sudah sangat jelas, Coach. Oke, sip. Wow, kita ketemu lagi nih Bapak Ibu semuanya. Di ruang chat sudah pada rame nih. Iya, ramai banget ini, Coach. Sudah pada semangat ini. Wow, Nungguin semangat. Coach Wira. Selek Bali hadir, Surabaya siap. Wes, mantap. Oke, sip. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya wow service. Keren nih. Saya suka materi ini karena berhubungan banget dengan konsep wow selling ya. Dan yang kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti saya berharap Bapak Ibu nanti setelah mengikuti materi kita siang ini, selain kita banyak diskusi, yang paling penting lagi kita memahami sebuah konsep yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Ada namanya itu wow service. Artinya apa? Tingkatan tertinggi yang dialami customer kita pada saat berhubungan dengan kita, menciptakan customer experience yang wow itu bukan titik-titik. Nanti saya jelasin titik-titiknya apa. Baik, kita mulai. Siap semuanya? Kalau siap kasih jempol dong di monitornya atau di layarnya. Boleh jempol beneran atau jempol ekspresi, boleh. Jempol virtual boleh. Sip, kita mulai ya Mbak Cecil. Boleh, silakan Coach Wira. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Luar biasa kita ketemu lagi di hari Selasa yang berbahagia ini. Saya baru update Zoom sebenarnya, jadi tampilannya lebih beda dibanding kemarin. Keren. Nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar bagaimana tentang wow service, dan judul sebenarnya adalah cara jitu untuk pelanggan kita bisa puas. Kenapa demikian? Pelanggan itu harus dipuaskan. Nanti penjelasannya dibagikan buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya mau nanya, mengapa kita perlu memuaskan pelanggan? Silakan tulis di chat atau open mic. Mungkin 1 atau 2 orang. Mengapa kita perlu memuaskan pelanggan? Apa nih yang mau jawab? Siapa-siapa, ayo. Mengapa kita perlu memuaskan pelanggan? Wah. Biar tentunya beli. Iya. Agar bisa terjadi repeat order. Yes. Pelanggan itu aset. Ini beda. Biasanya pelanggan is the king katanya. Ini pelanggan aset. Pembeli adalah raja. Meningkatin order, Pak. Perlu kita bisa direferensikan ke orang lain. Pelanggan itu adalah aset jangka panjang kita. Wih, udah 3 orang nih bilang pelanggan itu aset ya. Baru dengar saya. Hari ini ada bilang pelanggan itu aset gitu. Pelanggan menjadi darah kita, Pak. Wih, pelanggan yang mana dulu nih yang jadi darah? Pelanggan supaya ya, oke. Cukup. Jawabannya keren. Saya sepakat dengan jawaban Bapak Ibu semuanya. Biar bisnis kita langgeng ya intinya ya, biar bisnis kita langgeng. Pelanggan yang puas itu akan mereferensikan kepada temannya, akan rekomendasikan, atau malah lebih enaknya lagi apa? Pelanggan yang puas itu akan membantu kita untuk menurunkan biaya iklan. Bukan kita yang iklanin, tapi mereka yang iklanin. Setiap butuh sebuah produk, itu produk kita, dia pasti rekomendasikan kita ke teman-temannya ya. Atau saking puasnya ini ya teman-teman, begitu dia beli barang, dia foto tuh atau dia selfie dengan produk tersebut, dia post di story-nya, wow barang keren, gak nyangka ternyata ada ya yang beginian di Surabaya. Thank you. Dia tag IG kita, dia mention teman-temannya, tetap. Wah, dia post di story-nya atau di WhatsApp-nya, dan akhirnya terjadi apa? Kita dapat promosi gratis, di mana yang mempromosikan kita adalah pelanggan kita sendiri. Jadi penting banget puaskan pelanggan. Oke. Penting banget puaskan pelanggan. Teman-teman, sepertinya sudah paham. Pertanyaan begini nih, kenapa sih atau bagaimana caranya ya menciptakan kepuasan? Soalnya apa? Pak Wira yang jualan PS saya juga banyak, Pak, dan rata-rata mereka juga senang beli sama yang lain itu, Pak. Kalau sama-sama puas dengan yang lain ya gimana saya bisa kepilih terus kan gitu ya. Pertanyaannya kan, bagaimana caranya yang puas itu biar beli ke saya terus, menciptakan penjualan yang continue, atau seperti yang teman-teman bilang tadi, repeat order, beli lagi ke saya, beli terus, dan beli selamanya.
Bahkan ceritain sampai ke anak cucunya tuh, dia ceritain. Contoh kayak saya di Pekanbaru aja, ada tuh kedai kopi langganan kami, Kopi Tiam, sebuah kopi tiam. Itu saya sudah ngopi di sana itu sejak zaman bapak saya. Saya masih lajang, saya menikah, saya punya anak. Anak saya itu senang juga diajak sarapan ke sana. Artinya sudah 2 generasi nih dan mau 3 generasi nongkrongnya di situ. Pasti ada sesuatu yang buat orang pasti balik lagi. Nah, saya ingin teman-teman pun bisa mengalami hal yang sama. Pak Peter Drucker itu, pakar manajemen bilang, hasil dari sebuah bisnis adalah pelanggan yang puas. Nah, jadi bukan hanya omset atau profit saja ya indikatornya, tapi juga kepuasan pelanggan. Dan hari ini teman-teman, banyak banget mereka yang melakukan berbagai macam survei pelanggan, baik itu secara online, atau kalau zaman saya dulu, ketika masih buka toko kue, cake and bakery di Bandung dulu, waktu itu nggak ada namanya Google Form. Handphone itu barang mewah. Jadi apa yang kami lakukan sehingga kami tahu pelanggan kami puas. Nah, saya bikin kotak itu. Kotak dibungkus kado kecil, saya taruh di depan kasir ya. Terus nanti saya kasih kertas gulungan-gulungan atau kertas yang sudah disobek-sobek. Nanti dikasih instruksinya. Beri kami masukan agar kami dapat terus melayani Anda dengan baik. Terus dan kasih bintang. 5 bintang. Kalau bintangnya 5 berarti dia puas. Jadi dia kasih masukan, nanti dia kasih bintangnya, terus dia gulung atau dia lipat, dia masukin lagi ke kotak tadi. Terus biar mereka tertarik waktu itu untuk mengisi itu, dikasih hadiahnya, tanda kita apresiasi mereka. Bagi customer kami yang bersedia memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan kami akan beri reward yang akan kami umumkan beberapa hari kemudian. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ingat, hasil dari sebuah bisnis adalah pelanggan yang puas. Bisnis yang sukses ditandai dengan pelanggan yang puas juga. Pentingnya memiliki pelanggan yang puas. Pertama, pelanggan yang puas itu cenderung jadi pelanggan setia. Saya bakal ngajak orang tua saya, bakal ngajak pasangan saya, bakal ngajak sahabat saya, bakal ngajak teman saya, di mana saya jadi endorser gratis. Saya nggak dibayar, tapi saya ngajakin mereka tuh. Nongkrong di sini, pasti ke sana. Oh, beli ini, pasti gitu. Karena saya pelanggan setianya. Bahkan kalau kita bicara konsep wow service, pelanggan yang ketika dia mengalami kepuasan yang levelnya wow tadi itu, dia akan menjadi seorang advokat atau mengadvokasi bisnis kita. Nggak rela kalau ada yang jelek-jelekin kita gitu. Keren ya? Jadi garda terdepan. Dan ini diawali dari apa? Kita itu bisa membuat mereka puas. Pelanggan jadi setia. Nah, pelanggan yang merasa puas dengan produk atau layanan yang Bapak Ibu miliki cenderung tetap memilih bisnis Bapak Ibu di masa depan. Jadi ada jaminan ya. Ingat, kalau mungkin lupa saya ingat lagi, kita akan mengeluarkan usaha sampai 4 kali lipat untuk mencari pelanggan baru, mengakuisisi mereka, membuat mereka mau beli sama kita, ketimbang kita sudah ada pelanggan yang puas dan buat mereka beli lagi sama kita. Jadi jangan sia-siakan tenaga kita 4 kali keluarnya hanya untuk dapatin yang baru, sementara yang ada ini tidak kita jaga dengan baik. Maka dari itu dari awal sudah niat, pastikan pelanggan kita puas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Nah, itu tadi sudah berkali-kali saya jelaskan. Dia pasti cerita, dia mengadvokasi kita. Bahkan biaya iklan kita pun akan turun dengan sendirinya. Kenapa? Nggak kita lagi yang iklanin, tapi mereka yang ngomong. Ini buah dari pelanggan yang puas tadi. Banyak contohnya, kalau di ibu-ibu itu pelanggan perawatan salon kecantikan, atau apapun, hampir semua lini bisnis, mau dia makanan, fashion, perawatan wajah, salon mobil, bahkan jasa pelatihan pun sama. Itu akan direferensikan oleh orang yang sudah puas. Dan menariknya begini teman-teman, kenapa kok word of mouth ini ampuh? Orang lebih percaya omongan temannya. Orang lebih percaya omongan temannya ketika dia mencari sebuah produk atau sebuah layanan jasa. Kita flashback ke mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya, di era tahun 90-an di mana tidak ada sosmed, tidak ada Facebook, tidak ada gadget. Ini pola belanja orang. Kalau dulu pola belanja orang, ketika dia sadar dia butuh apa, dia pasti tanya temannya. Kalau temannya bilang, oh di toko sana bagus,
Dia turutin tuh. Lalu dia datangi toko tersebut, ternyata sesuai dengan yang dikatakan temannya, dia beli. Jadi ada 4 langkah. Kalau di zaman sekarang beda. Dia sadar kebutuhannya, dia nggak nanyanya ke temannya. Dia nggak nanya ke temannya. Tapi dia tanya dulu tuh, diumumkan dulu di sosial medianya. Woi teman-teman, beli ini rekom dong, toko apa? Atau belinya di mana? Boleh DM, boleh komen, atau boleh inbox. Atau kalau kamu temanku, WA dong. Nah, dia lakukan seperti itu. Jadi ketika dia post, lalu banyak yang komen, beli di sini. Apakah langsung beli? No. Dia lakukan langkah ketiga dulu. Langkah ketiga adalah dia memastikan apakah ucapan orang-orang ini benar. Tahu dari mana memastikannya? Dia lihat review. Atau dia ulang lagi pola tadi. Teman-teman yang pernah belanja di toko ini kasih review dong. Dari 1 sampai 5 kamu puasnya di angka berapa? Terus kalau puas kenapa? Nggak puas kenapa? Oh banyak lagi tuh. Atau di broadcast kalian di WhatsApp-nya. Begitu dia dapat tanggapan positif, baru dia mulai mendatangi toko atau menghubungi kontak layanan tersebut. Baru deh dia belanja. Dia pengen buktiin apakah semua rekomendasi, apakah semua review itu sesuai dengan yang dikatakan kebanyakan orang tadi. Kalau cocok, dia belanja di sini. Baru terjadi transaksi. Lalu ketika sudah terjadi transaksi, apakah dia bakal datang lagi? Belum. Dia pengen merasakan yang namanya customer experience seperti apa. Nah, begitu ternyata dia dapat sebuah perasaan yang wow, itu paling puncaknya. Selain dia loyal, dia pasti rekom. Selain dia rekom, dia pasti jagain kita. Dia pasti jagain kita. Coba ingat sebuah merek yang Bapak Ibu ketahui, di mana ada orang yang jelek-jelekin merek tersebut. Bukan perusahaan yang pasang badan, tapi customernya. Ada apa tidak? Ada. Itu buah dari wow service. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan citra merek dan reputasi bisnis Bapak Ibu. Nah, ini advokasi namanya. Dia belain kita loh. Kepuasan pelanggan itu yang konsisten menciptakan citra merek yang positif dan reputasi bisnis yang kuat di masyarakat. Makanya ada salah satu trik yang dilakukan banyak bisnis ya. Mereka itu juga memiliki baju sosiopreneur. Jadi selain mencari laba usaha, ketika ada kejadian misalkan bencana alam, peperangan, atau apapun, dia menuliskan itu. 5% dari keuntungan kami atau dari nilai belanja Anda akan kami sumbangkan ke ini. Untuk apa sih? Meningkatkan citra mereknya, reputasi bisnisnya. Apalagi kalau sudah ditambah layanannya kita bagus, orang puas, kita tambahkan hal seperti tadi, otomatis. Nah, atau seperti yang dilakukan Bank BCA. Nah, kalau di mana-mana teman-teman ada kajian-kajian atau training atau webinar tentang service excellent, BCA itu selalu menjadi contoh positif yang diceritakan di mana-mana. Nah, ini keren. Layanan yang wow itu menular, pasti diceritain. Nah, ini yang mesti kita pikirkan baik-baik, gimana caranya. Pak Wira dari tadi nyinggung tentang wow service, apa sih nanti saya jelasin, ada bagiannya ya. Cuma udah bocoran satu tuh, ciri-ciri yang wow service itu, menular. Nah, Bank BCA mampu melakukan hal seperti itu, sehingga apa? Cerita tentang pelanggan yang puas itu menular, macam-macam tuh cerita, mulai dari satpam yang sangat ramah. Saya pernah turun dari mobil, hujannya masih rintik-rintik, tanpa saya minta, tahu-tahu begitu parkir, tiba-tiba kaget, ada yang mayungin. Siapa ya yang mayungin ya? Rupanya satpam, padahal saya bukan nasabah prioritas dan bukan pula nasabah di sana. Hanya ada keperluan saja gitu. Nah, orang asing pun dia payungin. Nah, begitu ada kepentingan pun selesai dulu tuh di security-nya. Atau ada cerita tentang yang kucing dulu itu, nasabah BCA, ada kucing, ada security, itu viral banget ceritanya. Nanti bisa dicari di internet. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Citra merek dan reputasi bisnis Bank BCA pun jadi bagus. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, pentingnya menciptakan layanan atau memiliki pelanggan yang puas, meningkatkan pertumbuhan bisnis Bapak Ibu. Ya, pelanggan yang puas, mengundang pelanggan baru, meningkatkan citra produk, menceritakan, memviralkan pengalaman mereka. Ujung-ujungnya adalah mendatangkan orang lain lagi, 1, 2, 3, 4, lebih
ke bisnis kita umurnya panjang, diiklankan oleh mereka, kitanya kerepotan sendiri. Siapa di sini kemarin yang nonton Ipar Adalah Maut? Kok lari ke sana ya Pak Wira? Kan kita lihat sendiri ya, toko kuenya viral ya. Nah itu buah dari mana? Cara si mbak-mbaknya itu melayani pelanggannya, dan akhirnya benernya dia bikin sebuah kue kan viral, akhirnya orang datang, kuenya rame, dia buka cabang baru segala macam, itu sukses. Nah itu buah dari apa? Pelayanan yang bagus ditunjang oleh produk yang bagus. Jadi nggak bisa nih satu sisi doang pelayanan bagus harus ditunjang oleh produk yang bagus. Dan ini juga bisa kita masukkan dalam satu bagian strategi marketing kita. Nah, ini yang enak. Umur bisnis kita berlanjut terus, sifatnya jangka panjang. Ada toko online, reviewnya bintang 5, atau kita saling ngasih bintang ya. Ini trik di belakang layar gitu. Demi apa sih? Kalau semakin banyak bintangnya, orang semakin puas. Oke, teman-teman. Sebelum saya terusin, yuk kita ke ruang chat dulu. Saya mau baca dulu, kira-kira dapat insight atau pencerahan apa dari 4 hal yang saya bagikan tadi. Silakan. Wah, langsung nanya nih. Wah, kembali pada dalam maut ya Pak Wira. Buat dari maut. Teman-teman, dapat insight dari apa? Dari penjelasan saya tadi. Silakan. Saya mau baca dulu. Mungkin 1, 2, dan 3 orang yang mau komen di chat room sebelum saya terusin. Karena nanti setelah ini saya akan jelasin tentang konsep. Bagaimana cara menghubungi konsumen yang lama? Nanti bagian tanya-tanya nanti ada bagiannya. Tuh, Mbak Cecil tuh, tolong dicatat dulu ya Mbak ya. Oke. Ada pencerahan apa? Saya sudah jalankan bisnis saya karena kita terus mencari customer baru sebanyak pada dicuekin ya. Sales is king. Kepuasan pelanggan yang harus dipertahankan. Ya, dipertahankan dan ditingkatkan. Nanti ada tuh cara meningkatkan itu bagaimana? Oke, jangan pernah meremehkan konsumen Pak. Sekecil apapun ternyata penting, benar. Pentingnya kolaborasi dengan pelanggan karena akan jadi maut sih jika bisnis kepuasan pelanggan diabaikan. Bagaimana? Oke. Pertanyaan nanti ada bagian ya. Bu Rosita, ini udah ngacut aja dari tadi nih Bu Rosita. Oke, memberikan kepuasan pada pelanggan juga bisa kolaborasi. Cara strategi branding agar dibelain pelanggan. Oke, sip. Menarik. Makasih insight-nya teman-teman. Nah, kita terusin. Sekarang kita bahas yang bagian ini nih. Kepuasan pelanggan itu apa? Kepuasan pelanggan itu adalah perasaan positif atau positive feeling yang mereka rasakan pada saat. Nah, ini menarik. Positive feeling itu jangan kira setelah mereka interaksi langsung dengan kita. No, tidak di sana dulu. Ada namanya itu marketing indrawi. Jadi kepuasan pelanggan itu perasaan positif yang muncul pertama ketika mereka lihat produk kita. Jadi lihat aja itu sudah senang gitu loh. Lihat aja udah senang. Maka jangan remehkan namanya kemasan. Atau kalau punya booth, pilihlah tuh desain boothnya yang bagus. Kalau punya kotak, desain kemasan kotaknya yang bagus. Kalau masih pakai plastikan, plastiknya mesti yang bagus juga. Kalau sudah mulai melihat cara bikin logo yang tepat. Kenapa? Perasaan positif muncul dari apa yang dilihat. Ingat, cinta itu datang dari mata turun ke hati. Kalau sudah positif, jangan lupa lagi. Pada saat mereka interaksi dengan kita, mereka pengen dengar tutur kata, sapaan, irama, suara yang bagaimana dari lisan kita. Sehingga apa? Image-nya langsung muncul. Oh, ramah nih. Oh, bahasanya enak ini. Oh, senang nih ngobrol dengan dia. Nanya itu diladenin, gak dicuekin. Mereka punya attitude dari ngomongnya. Jadi, feeling positif. Dan ketiga apa? Baru terjadi interaksi. Dilayani dengan cepat, gercep, tanggap, dan dibiarkan kita menunggu. Ada komplain itu langsung ditanggepin, gak dianggurin. Jadi pastikan perasaan positif itu sudah mereka bisa rasakan bahkan jauh sebelum mereka transaksi dengan kita. Dari apa? Dari yang mereka lihat, dari yang mereka dengar langsung, atau dari cerita orang-orang, atau ketika memang berinteraksi langsung ketemu kita, apakah itu memang dia datang ke toko kita, ke outlet kita, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini dia. Bapak Ibu mesti tahu. Ada urutan-urutan kepuasan pelanggan. Saya bahas dari yang paling bawah dulu ya. Ini pelanggan yang marah, kecewa.
katanya bintang 5, katanya reviewnya bagus. Begitu datang, kok gini sih? Kok saya nggak langsung dijelayanin sih? Saya sudah lama menunggu loh. Wah, akhirnya apa? Dia marah. Dan zaman sekarang orang dengan mudahnya untuk menuliskan, menceritakan kekecewaannya itu di sosial medianya. Kalau dulu enggak. Paling banter nyampe ke rumah, dia ditanya, kok kusut sih wajahnya? Oh iya, tadi aku belanja ke sini, kok gini. Ya sudah, sampai di sana aja tuh. Kalau hari ini nggak bisa. Selain dia cerita langsung ke orang di kiri kanannya, dia akan manfaatin sosial medianya. Minimal dia tulis di story WhatsApp-nya. Wah, kesel katanya, jangan belanja lagi di sana. Atau dia post pakai foto. Wah, kalau ini terjadi, benar-benar maut. Jangan sampai kejadian. Ini paling bawah. Nah, naik dikit. Pelanggannya tidak puas dengan pelayanan. Sehingga tercipta rasa frustasi. Kita ngejanjin apa, tapi ekspektasi mereka tidak tersampaikan oleh apa yang kita lakukan. Kita ngejanjin apa, tapi harapan mereka itu nggak tersampaikan dengan apa yang kita lakukan. Ujung-ujungnya nggak puas. Katanya 15 menit udah nyampe, tapi sekarang udah 20 menit. Udah setengah jam ini, kok nggak datang-datang ini pesanan. Tahu-tahu pesanannya datang. Rasanya enak. Wah, untung makanannya enak. Jadi ada terobati sedikit rasa kecewa tadi. Ya, ditanya puas nggak? Ya, makanannya sih produknya bagus, tapi layanannya B aja, aku nggak puas katanya. Kesel, tapi ada terobati gitu. Nah, terus gimana? Naik lagi yang oke. Ini yang standar. Pelanggannya puas terhadap produk atau layanan, tapi ditanya kecewa nggak? Enggak. Senang nggak? Biasa aja sih. Atau mungkin malah jawabannya, ya memang seharusnya mereka begini. Oke ya. Jawabannya begitu. Ya memang seharusnya mereka melakukan ini. Nah, ini aja. Dan mungkin banyak orang melakukan hal yang sama. Nah, andai kita bisa melewati kita akan naik ke level satu lagi. Aha. Pelanggan terkesan dengan pelayanan sehingga menciptakan kesenangan pribadi. Terkesan, misalkan begini, Bapak mau menunggu 15 menit ya. Ternyata nggak nyampe 15 menit, menit kelima udah nyampe dia tuh. Wah, cepat banget. Bisa jadi sebuah trik. Standarnya dibilang 15, tapi nanti usahakan di bawah 15. Kesenangan pribadi aja. Cuma ya senang aja gitu. Aku lapar, datangnya cepet. Atau kita disambut dengan keramah tamahan. Wah, senang ya, suaranya ramah, orangnya menyenangkan, senyumnya bagus, caranya melayaninya bagus. Dan seperti itu. Hanya menciptakan kesenangan pribadi saja. Tapi tidak sampai untuk kita untuk merekomendasikan, tidak sampai untuk kita tularkan, ataupun kita belain. Tidak sampai ke sana. Dan ciri-cirinya adalah begini. Kalau misalkan dia usaha makanan ataupun bukan makanan, ditanya, mau lagi nggak beli produk ini? Boleh sih diulang. Tapi ada kata tapinya di depannya. Tapi, itu ada tapinya tuh. Tapi, nah, boleh sih kesini lagi, boleh sih beli lagi, boleh sih ngulang lagi. Tapi, nah, itu belum sampai di bagian yang ini. Nah, ada yang namanya wow. Ekspresi wow. Wow ini sifatnya ada 3. Mohon dicatat karena di slide ini nggak ada. Pertama, wow itu sifatnya menular. Tanpa diminta, pasti diceritain. Pasti di-sharing. Apakah ditulis di story? Apakah fotonya di-share? Intinya, wow itu menular. Yang kedua, wow itu pribadi. Artinya, ketika dia melakukan hal tersebut ke kita, belum tentu dia lakukan hal yang sama ke orang lain. Sehingga apa? Kita menganggap, wah, orang ini tahu diriku ya. Dia bisa baca diriku. Dia mengerti diriku. Menular pribadi. Dan yang ketiga, wow itu tidak diduga. Nah, wow itu tidak diduga. Jadi dia pribadi, dia menular, sifatnya pribadi, dan tidak terduga. Kitanya sendiri kaget lah. Ada ya? Gitu. Ada ya? Wah, nggak nyangka. Kok bisa ya?
Nah, ini layanannya wow. Sehingga apa? Mereka sangat terkesan dengan pelayanan sehingga terdorong memberikan pendapat yang positif. Nggak diminta, nggak usah minta testimoni, pasti dia ceritain sendiri. Dia ngiklanin kita. Ini namanya wow service. Jadi jangan sampai kejadian yang paling bawah dulu, yang kesel. Oke, ya B aja sih, atau aha, ya sedang aja gitu. Pengen balik nggak? Pengen sih, tapi ada tapinya. Kalau ini nggak pakai tapi. Memang menular, pasti diceritain, pribadi ngertiin aku banget, terus sama, tidak kita duga. Padahal janji-janjinya mungkin ada iklan beli ini nanti dapat ini, tapi ternyata ini di luar promosi, jangan sih kita. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini ketika baru kemarin. Kami belanja, saya bawa anak-anak saya jalan-jalan, tahu-tahu anak saya tiketnya sudah habis untuk bisa menikmati permainan tersebut. Tapi ada abangnya itu masih. Nah, begitu abangnya main, si mbak-mbaknya tadi bilang, oh ada yang mau ikut juga ya? Yuk, naik aja. Dikasih. Kan harusnya beli. Wah, akhirnya senang. Akhirnya diceritain, wah besok balik lagi ke sini. Anak saya pun happy. Besok kita ke sini lagi ya. Nah, sampai seperti itu. Padahal cuma melakukan hal yang kecil, tapi berdampak besar pada anak saya dan kami sebagai orang tuanya. Ini keren banget. Oke, itu kepuasan pelanggan. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan kepuasan pelanggan pada bisnis yang kita sedang kerjakan sekarang? Sebelumnya, saya mau nanya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya melakukan apa sih? Yuk, monggo kita ke ruang chat dulu. Biasanya bapak ibu melakukan apa sih untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya? Boleh chat atau boleh ngobrol, mungkin 1 atau 2 orang. Ngasih bonus. Oh iya, pribadi menular tidak terduga. Ya, biasanya apa yang sudah bapak ibu lakukan selama ini? Suka ngasih diskon, ngasih hadiah, birthday gift, menyapa dengan ramah. Ya oke. Kalau aku kasih free produk pak, kasih bundling, personal approach, oke. Free ongkir, menyapa dengan ramah, oke. Berikan bonus, menambahkan item dari produk potongan harga, kasih bonus ke pelanggan, free ongkir ke seluruh Indonesia. Kalau utang saya chat pak, oke, yes, mantap, benar-benar tidak terduga apanya. Responnya cepat dalam membalas chat pak. Kalau ini pertanyaan nanti ada bagiannya. 17 kasih bonus, free ongkir, diskon promo, kasih tester pak, diskon free bundling pak, paket lengkap, dikasih free produk, kasih promo, balas cepat ke customer. Oke, makasih. Artinya apa? Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Rupanya selama ini bapak-bapak sudah melakukan hal itu, ibu-ibu sudah melakukan hal tersebut. Coba begini, ingat tadi dampak dari pelayanan yang positif adalah kita akan mengukur apakah orang yang sama datang lagi atau tidak. Atau iseng aja nih, ada pelanggan yang baru, sekali-kali boleh dilakukan seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu tahu tempat saya atau toko saya atau produk saya dari mana ya, atau dari siapa ya? Boleh kita tanya. Ternyata kalau kita punya database pelanggan, dia sebutin nama seseorang, wah, sudah oke. Dia ceritain produk kita atau rekomendasikan ke temannya. Atau tanpa kita minta pun dia akan cerita. Wah, ternyata tidak salah ya, teman saya rekom. Gitu. Wah, tidak salah ya, ternyata teman saya ceritain. Pas deh, ini pilihan yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ada cara untuk melacak bagaimana pelanggan kita puas. Bagaimana cara menghari pelanggan dengan kebebasan berpendapat pelanggan. Ya, pasal 28 UUD 45. Bukan. Sesi pertanyaan. Wah, saya nggak sabar ini untuk kita diskusi. Ya, kita terusin dulu di sini. Oke ya Bapak Ibu. Wah, menarik. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Nah, kita pakai rumus hati. Atau wow service is care. Dalam bahasa Inggris itu care itu singkatan. Cuma di Indonesia yang jadi hati ya. Wow service is care. Pertama, hindari prosedur yang terlalu kaku. Kedua, ambil langkah ekstra. T-nya adalah telusuri preferensi pelanggan. Dan yang keempat, ikutkan pelanggan dalam pelayanan. Mari kita bahas satu persatu. Wow service is care.
atau about service pakai hati. Kita bahas dulu nih, hindari prosedur yang terlalu kaku. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau sudah bikin SOP, kemarin kita bahas ya, ada beberapa teman kita di ruangan ini yang sudah cerita SOP. Sekarang kita bahas SOP. Bersama laporan dan juga sambutan yang akan disampaikan oleh bocor nih mic-nya. Ada iklan sebentar, kita kembali lagi ke laptop. Jangan terlalu terpaku pada SOP. Kemarin mungkin kita bicara SOP produksi. Sekarang kita bicara SOP layanan. Nah, katakan begini, Bapak Ibu sudah bikin SOP layanan. Bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan ketika ada yang datang, apa yang kita lakukan, ada yang WhatsApp, apa yang kita lakukan, intinya sudah ada SOP layanan. Dan itu sudah dibikin panduan tertulis sudah ada. Bahkan kerennya lagi, bagi yang sudah punya pegawai, sudah biasa Pak, kami melakukan yang namanya role play. Agar pelanggan kami itu, agar pegawai saya terbiasa melakukannya. Ketika role play pun akan saya evaluasi. Oke, sekarang mereka melakukan itu. Tapi pasti ada satu situasi atau sebuah momen di mana pelanggan kita punya keluhan, sedangkan SOP-nya ada. Dalam hati, aduh, aku pengen sih bantuin, tapi SOP-nya nggak begitu, nggak boleh. Tapi kalau seandainya aku lakukan, dia kebantu, pasti jadi puas gitu. Nah, ini maksudnya, jangan terlalu terpaku pada SOP yang ada. Nanti kita bahas nih, bagian ini kalau mau ada kita diskusikan. Yang kedua adalah, perhatikan situasi yang dialami pelanggan. Amati hal-hal yang dialami customer yang membutuhkan perhatian serta perlakuan khusus. SOP-nya mengatakan, oh ini nggak boleh, oh ini jangan dulu, prioritaskan yang sudah ada dulu. Tapi kita lihat di sebelah sana, kasihan ya, ada, kita perhatikan. Nah, kalau selama, jadi begini loh, jadi kalau sudah bikin SOP itu, misalkan SOP itu saya analogikan sebagai jalan, SOP-nya itu jalannya segini. Nah, biar penerapannya tidak terlalu kaku, kita kasih bahu jalan. Artinya, selama dia ada di jalan dan tidak keluar dari bahu jalan, itu boleh dilakukan. Artinya apa? Kita masih dalam jalur. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang peraturan yang terlalu ketat atau hal yang fatal dilanggar. Selama yang bersangkutan pegawai kita melayani itu masih di jalurnya atau di jalannya, atau bahkan dia keluar ke bahu jalannya, itu masih diizinkan. Nah, pertanyaannya, Pak Wira, dari mana saya tahu Pak? Itu masih dalam bahu jalannya. Caranya adalah, Bapak Ibu mesti amatin hal-hal yang terjadi setiap hari yang ada hubungannya dengan keluhan, ada hubungan dengan komplain, atau hal-hal yang membuat pelanggan kita tidak puas, tapi sebetulnya kalau kita layani, itu tidak mengganggu jalannya bisnis kita, tidak mengganggu prosedur yang sudah kita bikin, tidak mengganggu keuangan juga, atau kalau punya pegawai, tidak buat kita menjatuhkan sanksi kepada pegawai kita. Ini masih dalam batas koridor yang kita bikin. Ada jalan utama dan ada bahu jalannya, tapi nggak keluar dari sana. Nah, itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi, kita mesti melacak atau mengidentifikasi apa saja yang sudah terjadi selama ini, di mana pelangganku nggak puas, pelangganku komplain. Tapi kalau seandainya dibantu, itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma jangan sampai keseringan terjadi. Nah, seperti itu. Waduh, ini banyak yang ngacung ya. Oke, kita kedua dulu. Kita diskusi nih. Nah, tadi sudah banyak clue yang saya kasih. Sebelum saya lanjutin yang kedua. Seorang pelanggan datang ke toko Bapak atau Ibu dan ingin melakukan pengembalian barang yang dibelinya. Yang dibeli sebelumnya. Tapi ia tidak memiliki struk. Sedangkan kita sudah nulis. Penukaran barang hanya dilayani kalau ada bawa struk. Kan itu syarat yang umum berlaku ya. Tapi kasusnya, ingin mengembalikan barang yang dibeli sebelumnya, tapi tidak ada bawa struk pembeliannya. Biasanya, atau bagaimana Bapak Ibu menangani situasi ini dengan baik dan tetap memastikan kepuasan pelanggan? Yuk, monggo.
kalau kita tolak bisa jadi nih pelanggannya bilang begini, tapi belum saya buka loh dari plastiknya, ini masih utuh, belum saya cobain, belum saya buka segelnya. Nah, kira-kira mau melakukan apa? Sementara kita di depan bisa aja, cuma nanti orang keuangan yang ngomel, lah ini mana buktinya katanya, atau orang bagian keuangan. Biasanya ngomel tuh orang keuangan tuh kalau bagian hal seperti ini. Tapi kita pengen bikin pelanggan kita puas. Kira-kira dalam situasi ini Bapak Ibu akan melakukan apa? Kita lihat di ruang chat. Silakan di chat. Tetap akan diterima konsumennya. Iya, melakukan apa konkretnya? Cek admin dulu Pak. Oke. Terus kalau sudah cek admin, ternyata titik, apa selanjutnya? Bisa dari CCTV waktu pembelian. Oke. Saya kan mau terima retur. Oh, oke. Boleh ditukar tapi nggak boleh kembali uang. Oke. Ayo, silakan. Cek data dari CCTV, cek badge, terbukti, oke, nggak apa-apa, boleh tukar. Cek yang nganterin produk kalau barangnya diantarkan. Cek data terus terima returnya dengan catatan tukar barang. Ya, nggak balikin duit ya, tapi tukar barang. Oke, ide bagus. Oke, sip. Nah, mantap. Jawabannya bagus-bagus semua nih. Ditanya kenapa dikembalikan? Kalau minta disesuaikan dengan bisa ditukar dengan bandingan. Boleh di-return produk baru, minta maaf kalau ada kesalahan, Bu. Oke. Tapi intinya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Tetap kalau kita bicara soal aturan SOP tadi, analoginya seperti yang saya bilang tadi. Selama dia tidak mengganggu peraturan-peraturan yang sudah kita bikin, atau tidak mengganggu banget, Bapak Ibu bisa bikin batasnya sendiri. Tidak bikin pegawai kita itu akan kita hukum. Tidak ada juga kerugian finansialnya atau kerugian yang lain, ya lakukan saja. Bukan berarti kita melonggar-longgarkan atau menggampang-gampangkan yang namanya peraturan SOP, enggak. SOP itu dibuat agar hal yang kita kerjakan di bisnis itu lebih rapi. Nah, itu gunanya SOP. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ambil langkah ekstra, tadi yang hak sudah ya. Arti pertama, sekarang yang ambil langkah ekstra. 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tunjukkan komitmen. Pelanggan menghargai upaya keras yang dilakukan oleh seorang tenaga pelayanan untuk membantunya. Jadi, itikad baik kita ataupun tim kita itu terlihat dari upaya keras kita untuk melayaninya. Walaupun pada akhirnya di situasi tertentu memang tidak bisa dilakukan sama sekali begitu. Tapi paling tidak mereka sudah melihat upaya kita. Memang ada niat untuk dibantuin. Contoh misalkan sepatu ya, strupnya ada, dia pengen balikin, tapi setelah kita cari di gudang, waduh nomornya sudah tidak ada. Kami sudah cari loh di gudang. Sebentar Bu, saya coba telepon lagi ke toko sebelah, barangkali dia punya stok, nanti saya ambil stok sebelah aja. Ternyata nggak juga ada. Akhirnya, aduh mohon maaf Bu, kami sudah mengupayakan dengan maksimal Bu, ternyata di gudang kami tidak ada, di toko sebelah pun tidak ada, dan memang sepertinya habis di mana-mana Bu. Dan kalau Bu tidak keberatan, boleh Bu kita ganti model yang lain saja, karena ukurannya ada. Nah, bukan soal ganti model lainnya, tapi tidak, mereka itu lihat kita betul-betul mengupayakan bantuan untuk mereka. Artinya apa? Kita punya komitmen. Itu maksudnya. Yang kedua adalah berikan sedikit perhatian ekstra. Tindakan dan ucapan ekstra yang sederhana pun dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pelanggan. Seperti masuk ke gerai-gerai belanja itu ya. Selamat pagi. Terima kasih sudah belanja, datang kembali ya. Hal-hal kecil itu penting. Jangan diremehin. Yang ketiga adalah berikan sedikit kreativitas. Dengan melihat situasi yang cukup cermat, Bapak Ibu dapat memberikan pelayanan ekstra sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan tepat. Paling sering dialami ini adalah di teman-teman mahasiswa. Ada sebuah warung nasi yang buka di deretan daerah kos-kosan. Bapak yang jual nasi itu paham banget mahasiswa ini ada tanggal-tanggal tertentu lagi kere-kerenya, belum dapat kiriman, hanya bisa makannya mungkin pakai telur dikuahin biar nikmat. Nasinya dilebihin.
lauknya ditambahin 1. Kaget lah, Pak, ini udah makan aja. Pernah nggak dulu waktu masih jadi mahasiswa ngalamin hal seperti ini? Saya pernah. Akhirnya terjadi apanya di kosan, saya ajakin teman-teman saya makan situ aja. Bapak yang jual itu paham dengan isi kantong kita. Nah gitu tuh bahasanya tuh kalau mahasiswa. Nah ini berikan sedikit sentuhan kreativitas. Atau misalkan ada produk tester, kita lagi kembangin produk atau inovasi produk baru, belum kita launching, ketika ada yang beli, kita sertakan itu sebagai sebuah tester. Bilang aja, kami lagi kembangin produk, mohon dibantu ya Bapak, minta masukannya dari produknya sebelum kami launching. Mereka nganggap itu bonus, padahal itu adalah produk yang akan kita luncurkan. Dan Pak, istimewanya Pak, kami tidak berikan produk ini ke semua orang, tapi hanya ke pelanggan loyal kami, dan Bapak salah satunya Pak. Mohon dibantu ya Pak. Wah, terangkat mereka, karena mereka dianggap sebagai orang yang terpilih. Ini keren. Yang ketiga, telusuri preferensi pelanggan. Yang perlu diperhatikan. Pertama, kenali pelanggan secara personal. Kalau bisa, dekatkan diri dengan pelanggan agar mengetahui preferensi pribadi mereka. Seperti banyak bertanya pada saat ngobrol ya, misalkan apa? Kesenangannya apa, hobinya apa, anaknya berapa, bukan istrinya berapa, bukan. Tapi apa kabar mereka, kerjanya di mana, atau lihat mereka dari yang mereka kenakan, aksesorisnya, pakaiannya, atau ada logo perusahaan atau tempat kerja. Kita jadikan itu sebagai pintu masuk kita untuk bisa akrab dengan mereka. Nah, itu akan menyenangkan. Karena dianggap Anda itu seolah-olah sudah dekat sama saya. Nah, yang kedua, buat catatan khusus mengenai pelanggan. Jadi seandainya Bapak Ibu, kalau ternyata pelanggan kita tadi dari cerita ngobrol, dia cerita tentang kerjaannya atau keluarganya segala macam, jangan lupa catat namanya Pak Budi. Anak 3 paling kecil TK-nya di sini, senangnya ini, hobi main bola, hobi nonton bola. Suatu saat Pak Budi datang lagi, kita tahu klub bola kesukaannya. Wah Pak Budi, makasih Pak datang lagi. Pak, gimana kemarin minggu lalu tadi malam? Klubnya menang ya Pak? Wah iya, klub bola saya menang. Udah cerita segala macam-macam. Pas kita mau ada produk baru yang mau kita jual, Pak, nggak mau coba satu ini Pak? Harga spesial buat Pak Budi. Kasih lagi, akhirnya beli 1 tambah 1 jadi 2 belanjanya. Gara-gara apa? Orang kalau sudah senang, akrab, percaya sama kita, mau kita sodorin barang baru atau kita minta mereka belanja lebih, biasanya mereka mau melakukannya. Kenapa? Kita sudah tahu apa yang jadi kesenangan mereka. Yang ketiga adalah jadikan pelanggan merasa spesial. Layani pelanggan secara khusus sesuai dengan preferensi individual mereka. Bisa dengan hal yang kecil. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu yang punya restoran atau rumah makan atau tempat makan, ini paling gampang ya. Ketika melihat ada pelanggannya datang bawa anak kecil, bisa bilang ke pegawai kita, tolong ambilin baby chair atau tawarkan baby chair. Jadi jangan tunggu mereka minta, tapi langsung tawarin. Bapak, adanya butuh baby chair, langsung disamperin. Nggak usah nunggu mereka minta. Itu senang banget. Atau hal-hal yang memang kecil tapi berdampak sehingga mereka merasa wah, mereka ini menghargai diriku banget gitu. Nah ini contohnya. Yang keempat, kita diskusi dulu. Ada kasus lagi, sebagai pemilik sebuah toko pakaian, Bapak Ibu ingin meningkatkan pengalaman customer experience ya, di ceritanya. Bapak Ibu telah mencatat bahwa beberapa pelanggan mulai mencari pakaian berbahan ramah lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menelusuri preferensi pelanggan terhadap produk berbahan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan mereka? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, silakan pikir dulu, boleh di chat. Bapak Ibu telah mencatat bahwa beberapa pelanggan mulai mencari pakaian berbahan ramah lingkungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menelusuri preferensi pelanggan? Preferensi ini maksudnya pilihan-pilihan mereka ya, terhadap atau kecenderungan mereka ya, terhadap produk berbahan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya udah punya jawaban, contoh saya sendiri. Bikin polling, wah. Oh
ini masih yang tadi ya. Nah, sekarang ini diskusi kita yang kedua. Oke. Saya sudah punya beberapa jawaban. Sebar Google, melakukan produk, menggali informasi. Oke, saya masih tunggu jawabannya. Concernnya di sini ya, fokusnya. Kita tuh telah mencatat bahwa beberapa pelanggan yang kesini mulai mencari produk pakaian berbahan ramah lingkungan. Maksudnya apa catat ramah lingkungan? Tidak menggunakan plastik atau mudah didaur ulang. Nah, itu contoh. Apa yang akan kita lakukan agar memuaskan mereka yang lagi senang-senangnya jadi sahabat lingkungan? Mengganti packaging. Gimana tuh ngobrolnya tuh, Bu Putri? Oke, baju EcoPrint. Langsung iklan nih. Oke, langsung ditanya ya. Diskusi lebih dalam dengan pelanggan agar kita mendapatkan output dari perganduan. Oke. Menghampiri pelanggan, ngajak mereka ngobrol tentang produk apa yang mereka harapkan. Oke. Survei pasar, diberi sampel aja dulu. Nah, oke, makasih untuk jawaban-jawabannya. Bisa aja begini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita tahu atau melihat, wah, dia misalkan ada merek EcoPrint gitu, yang kita jual di toko baju kita. Atau ada yang beli. Pas dibayar kasir, kita sudah briefing tuh kasir kita. Kalau ada yang membeli baju-baju berbahan ramah lingkungan, tawarkan plastik yang gampang didaur ulang. Atau katakan, Bapak Ibu, kami mulai meninggalkan kantong plastik sebagai kantong belanja. Boleh kita ganti dengan kantong belanja yang kain? Atau Bapak Ibu bawa sendiri? Wah, senang. Oh, nyambung. Oh, ternyata ada ya toko yang begini. Nah, itu contohnya. Packaging atau menawarkan pada saat membungkus tidak diberi plastik. Kira-kira seperti itu. Ada 2 jawaban lain yang masuk. Pengguna packaging, yes. Penjelasan produk lingkungan seperti sedotan kertas. Ngobrol hati ke hati. Wah, lama curhat dan. Oke, lanjut. Sekarang ikutkan pelanggan dalam pelayanan. Ini hati I yang keempat. Ikutkan pelanggan dalam layanan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanggapi feedback pelanggan. Jadi, kalau pelanggan itu sudah kasih feedback, jangan dicuekin. Kalau perlu, duduk langsung tanyain. Bapak Ibu, boleh kasih masukan agar kami semakin baik. Kuncinya di cara kita bertanya ya. Contoh gini, ini pertanyaan di depan. Bapak Ibu, ada masukan nggak untuk produk saya? Produk saya nggak? Sampai di situ aja itu. Kalau cuma sampai sebatas itu, biasanya kan kita terima curhatan. Oke. Tapi coba kalau kita ganti dengan pertanyaan begini. Bapak, Bu, mohon bantuannya. Bisa nggak? Boleh kasih masukan kepada kami, biar kualitas pelayanan kami makin bagus ketika Ibu datang selanjutnya? Boleh seperti itu. Jadi langsung kita arahkan ke hal yang positif, itu pertanyaannya. Oh, boleh Mas, katanya. Bagaimana seandainya kalau begini, ditambahin ini, ditambahin itu. Ya, cuma ingat, ketika ada pelanggan yang ngasih ulasan atau feedback atau kasih masukan, jangan langsung dieksekusi. Ditampung aja dulu. Kenapa? Kita akan pertimbangkan, seandainya dikabulkan semuanya, ya saya yakin betapa repot Bapak Ibu semuanya. Ada biaya yang akan keluar, mungkin septikan ruangan yang mau diganti, atau mengganti bahan-bahan lagi. Waduh, tampung aja dulu. Nanti dieksekusi mana yang paling masuk akal, mana yang paling cepat kita kerjakan, mana yang biayanya itu masih bisa kita tanganin. Sehingga apa? Ketika dia datang lagi, dia akan melihat, wah ini kan masukanku dulu, wah paten juga katanya diaplikasiin. Nah itu contohnya. Yang penting tanggapi, minimal bilang terima kasih. Cek-cek juga kalau kita main Google review, begitu ada pelanggan yang komplain atau kasih feedback, ucapkan terima kasih. Atau di Instagram juga sama. Jangan pernah tutup komen di IG. Itu akan menandakan kita itu memang tidak menerima masukan atau kritikan. Terus yang kedua adalah libatkan pelanggan dalam proses pelayanan. Pelanggan paling mengetahui apa yang dibutuhkannya. Dengan melibatkan mereka, kita dapat memberikan pelayanan yang memang mereka butuhkan. Diberi pertanyaan,
Bapak Ibu, agar Bapak Ibu puas di kedatangan selanjutnya, tolong kasih masukan sehingga Bapak Ibu senang berbelanja dengan kami. Tulis 1, 2, 3. Nanti dia akan tulisin 3. Nah, di sini perlu melakukan namanya sampel. Kalau saya pribadi jadi Bapak Ibu, saya kan paling tidak mengumpulkan sekitar 30 sampling. Jadi dari 30 tadi nanti akan saya recap. Saya cari mana yang permintaan yang sama. Mungkin itu saya pikirkan kalau ternyata bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuat saya keluar biaya banyak, dan saya eksekusi. Dan nanti apalagi misalkan ada identitas orang yang mengisi, ketika mereka datang, dia akan saya salami. Pak, makasih Pak, masukannya kemarin bikin toko kami jadi ramai. Makasih banyak Pak, sebagai apresiasi saya terhadap masukan positif yang memberikan, kami berikan sesuatu Pak. Itu bisa. Mereka akan merasa dilibatkan. Artinya apa? Ada rasa kepemilikan yang muncul dari pelanggan kita terhadap bisnis kita. Libatkan pelanggan melayani diri mereka sendiri. Ini di kafe, self-service. Keterlibatan mereka melayani penghasilan pengalaman yang tidak terlupakan dan membangun hubungan dengan mereka. Self-service di kafe. Akhirnya jadi ngerti. Oh, pantes ya. Lama, ternyata kafenya memang rame. Oke, jadi ketika aku ikut melayani diriku sendiri, aku jadi ngerti. Ya, nggak apa-apa sih. Atau ada restoran pizza yang membuat menu, silakan pilih topping versi Anda. Jadi pas di order, dia pilih topping dia. Melibatkan mereka. Seperti itu. Jadi keterlibatan mereka, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang lain di mana Bapak Ibu itu dilibatkan terkait pelayanan atau bagaimana kita bisa puas di sana, mereka meminta kita bantu. Nah, jadi penting mengikutkan pelanggan dalam layanan tersebut. Nah, oke. Sekarang kita akan cerita tentang bagaimana handling komplain atau menangani keluhan. Diskusi dulu nih, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam menangani pelanggan yang memberikan keluhan. Silakan. Apa yang Bapak Ibu biasa lakukan kalau ada pelanggan mengeluh? Mengeluh itu bisa produknya tidak sesuai dengan yang kita janjikan, atau layanan yang kita janjikan itu kita bilang cepat malah datangnya lambat. Apapun itu, sehingga atau mereka tuh ngeluh atau kesel sama kita. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa? Silakan. Boleh buka mic, boleh juga chat. Dipersilakan. Biasanya tanya dulu sih Mas. Kalau saya Tanya dulu. Maksudnya tanyanya gimana? karena kan sebelumnya kalau di usaha kami memang banyak pengiriman keluar Mas. Kadang memang nggak sesuai dengan produk yang diinginkan, atau selang beberapa hari katanya ada produk yang luntur segala macam gitu. Ya biasanya kita tanya dulu baik-baik. Tapi kalau misalkan itu produk memang cacatnya dari kesalahannya dari kita, biasanya kita kirim balik dengan produk yang baru gitu sih biasanya. Oh, oke. Dan ketika bukan itu, gimana tanggapan mereka? Ya, banyak sih review lumayan bagus, banyak karena ya pertama responsnya sigap, katanya ada di Shopee ada reviewnya. Cuman itu jadi karena tim kita masih sedikit, jadi ya karena ngejain B2B dan B2C ini yang rada susah juga Mas gitu. itu sih pengalaman saya yang masih bisa saya handle sendiri. Kadang juga ada tim juga yang memang nggak bisa ngerespon semua, itu sih masih kurangnya di kita. Oke, menarik. Terima kasih. Biasanya sih di online sih Mas gitu. Di online biasanya ya? Iya. Bisnisnya apa ini Pak Tony? Pak Tony Megantara? Saya produk pakaian tapi base-nya tenun. Oh, pakaian tenun ya? Iya. Oke, mantap. Terima kasih sharingnya. Oke. Saya tadi nangkap ternyata yang jadi poin yang bikin pelanggan itu senang, cepat direspon. Itu penting sekali. Terima kasih. Oke, Bu Linda Sempol Eca, silakan Bu Linda Sempol Eca. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Bu Linda AS. Bukan Amerika Serikat kan? Oh, Silakan.
sama SOP juga, sama kemarin kriteria dalam untuk merekrut karyawan dan juga mengenai kepuasan pelanggan. Sebenarnya kan dulu di awal kan saya punya kayak put itu kan juga sendiri. Nah kebetulan juga sudah bagus dalam customer pelayanannya juga bagus, produknya juga bagus. Nah kebetulan kemudian kan dialihkan ke karyawan. Nah kebetulan karyawan tidak mendapatkan SOP. Sebenarnya SOP saya itu lebih mudah loh, cuma tentang mengenai produknya itu harus sesuai dengan produk yang kualitas seperti saya harapkan gitu kan. Nah ternyata pelanggannya itu sempat komplain, kok beda ya Mbak sama yang kemarin sama buatannya Bu Linda. Nah ternyata awalnya cuma ditanggapi biasa, senyum. Dan yang kedua dikembalikan lagi, jawabannya tuh malah tidak enak gitu loh. Dan akhirnya pelanggan tersebut itu lari gitu loh. Nah sekarang gimana caranya kita menarik customer yang sudah terlanjur ibaratnya sakit hati ke kita gitu loh. Itu yang ini kan juga kesalahan saya juga dalam merekrut karyawan, mungkin kurang jeli. Tuh, itu aja. Oke. Sip, makasih Bu Linda. Nah, nanti kita bahas. Tapi saya mau penasaran nih, tampung keluhan, minta maaf, mengganti barang jika kesalahan di pihak kita, kasih bonus. Nah, ini kasih bonusnya ini. Bu Ida Ayu Harmaita. Setelah minta maaf, kita lihat seberapa parah dari kesalahan kita. Setelah kita tawarkan beberapa servis, tukar atau tanggung ongkir yang kita menanggung. Baik ya, luar biasa cara-cara yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Artinya apa? Memang saya melihat Bapak Ibu itu cukup bagus untuk menghandle atau men-treat customer yang datang. Jadi nggak salah ini datang ke acara di sini, memang orang-orang pilihan ini. Keren. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Linda tadi. Nah, yuk. Ini langkah-langkah untuk melakukan handling komplain. Menangani keluhan. Yang pertama, yang kita lakukan, kumpulkan dulu faktanya. Kenapa? Bukan tidak mungkin. Ada yang manfaatin kita. Mereka dapat info dari luar sana, mereka bilang, oh toko itu baik banget, bisnis itu baik banget. Kita komplain gini nanti diganti baru katanya. Wah, akhirnya ada yang manfaatin. Maka dari itu, agar kita tidak terjebak dengan perilaku customer yang nakal, kumpulkan dulu faktanya. Artinya apa? Kalau memang ada yang dikomplain dulu, buktinya mana? Kumpulkan dulu fakta ya. Setelah misalkan sudah ketemu fakta, ada 2 langkah besar, baru kita tentukan action apa. Nah, menuju actionnya apa itu, ini langkah pertamanya. Dengarkan dulu komplain. Kedua, klarifikasi komplainnya, biar nggak salah treatment. Yang ketiga adalah minta maaf. Terus, jelaskan. Sepakati. Nah, seperti ini penjelasannya. Dengarkan dengan tenang, dengan simpati. Artinya Bapak Ibu diminta untuk belajar mau menyimak. Itu maksudnya. Bapak Ibu diminta untuk belajar menyimak. Jangan dulu dijawab ya. Dengerin aja dulu. Atau bisa jadi kalimat maafin di depan. Mohon maaf Bapak Ibu, atau pelayanan kami, boleh saya tahu keluhannya apa? Biarkan dia cerita. Kenapa? Itu ada rasa kesel. Orang kalau kesel itu, yang mereka inginkan pertama kali adalah pengen numpahin keselnya. Hanya pengen numpahin kesel. Kenapa? Kesel itu bermuatan emosi negatif. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Dan mereka itu pengen didengarkan. Biarin aja, ditumpahin dulu semuanya. Setelah dia tenang, oh, jadi Bapak komplainnya karena ini ya, sebutin. Artinya apa? Kita klarifikasi. Karena ini betul Bapak, benar. Sehingga kita kalau mengklarifikasi, tujuannya apa? Membatasi komplain, sehingga tidak melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana, nanti repot. Apalagi misalkan kita pengen ada layanan penggantian. Kalau lebar kemana-mana, nanti kita malah kena yang lain, nggak? Kita fokuskan itu. Oh, jadi ya Pak, ada keterlambatan pengiriman ya Pak. Dari yang kami janjikan 2 hari, ternyata datangnya 4 hari. Betul, dan akibatnya gini. Nah, baik. Minta maaf sekali lagi. Mohon maaf Bapak, telah untuk masalah ini sehingga menyebabkan Bapak kecewa berhubungan dengan kami.
Kalau ada memang penjelasan logis yang membuat contoh tadi keterlambatan itu, jelaskan apa yang terjadi dan apa tindakan kita. Ini namanya service recovery. Baru dengar istilahnya? Ada service recovery. Nah, apa sebagai kompensasi yang kita lakukan sehingga mereka akhirnya keluar dari tempat kita itu nggak lagi kesel, tapi ada obat yang mereka dapatkan. Silakan. Disinilah program-program itu bisa kita rancang. Program service recovery-nya tadi. Kalau misalkan tukar barang, boleh tukar dengan syarat ini. Atau kita kasih diskon untuk pembelian selanjutnya, boleh. Atau free ongkir untuk pembelian selanjutnya, boleh. Yang jelas, jangan sampai mereka tidak bawa apa-apa. Mereka sudah kecewa, mereka sudah sedih, sudah kesel, dia komplain, dapatnya kosong doang gitu. Jelaskan apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan menyelesaikannya. Lalu setelah kita jelaskan, sarankan alternatif atau solusi yang sesuai dengan kebijakan usaha kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini perlu Bapak Ibu nanti selepas acara ini merancang langkah-langkah service recovery tadi. Komplain ini kasih tanda panah ke kanan, berarti obatnya ini. Kalau komplain ini kasih tanda panah ke kanan, obatnya ini. Komplain ini, obatnya ini. Sehingga terukur semuanya. Dan kepada tim kita kasih mereka challenge atau tantangan zero complaint. Kasih tantangan zero complaint. Kalau tercapai minggu ini tidak ada komplain, zero complaint, kita kasih tim kita reward. Kenapa demikian? Kalau kebanyakan komplain, kita punya program service recovery-nya tadi sebagai kompensasi, lama-lama kebanyakan ngasih orang, kita yang rugi. Nah, sekarang gimana caranya? Walaupun sudah ada kompensasi tadi, jangan sampai ini nggak sering-sering banget keluarnya. Nah, seperti itu. Dan menariknya begini, ada perusahaan yang mampu menangani keluhan pelanggan, dan setelah keluhan itu selesai, pelanggannya malah cerita, senang dilayani, padahal tadi aku ngeluh. Nah gitu, dia ceritain. Padahal awalnya dia ngeluh gitu, awalnya dia kecewa, tapi malah dia cerita, kecewanya berubah jadi bahagia. Nah itu triknya. Nah, kita diskusi lagi, suatu hari seorang pelanggan menghubungi Anda untuk mengeluhkan bahwa salah satu produk yang mereka beli tidak berfungsi dengan baik. Mereka frustasi karena mereka menganggap produk tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang Bapak Ibu berikan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk melayani keluhan ini? Saya pernah mengalami hal seperti ini waktu saya dulu masih main di bisnis konveksi. Masalahnya mungkin seringlah dialamin ya Bapak Ibu, ketidaksesuaian warna antara apa yang di brosur atau didesain sama barang yang mereka terima. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa kalau ketemu hal seperti ini? Menangani keluhan ini. Kalau case-nya seperti tadi. Kok nggak sesuai sih dengan gambarnya? Kok nggak sesuai sih dengan brosurnya? Jin, boleh sharing nggak, Pak? Oh, boleh, silakan. Saya Pipin dari Mutiara Gitbay. Jadi pernah suatu saat itu customer dia beli gelang di saya. Kemudian begitu sampai ternyata dia tidak bisa membuka kaitan dari gelang yang dibeli saya, gelang yang saya kirim itu. Dia katanya ya sudah sampai stres itu nggak bisa bukanya, nggak bisa makainya. Jadi saya carikan gelang yang mirip seperti itu dengan sistem buka seperti itu. Saya videokan tutorialnya, Pak. Oke. Jadi saya kirim. Nah setelah itu akhirnya bisa. Nah itu kalau dari versi saya, Pak, karena biasanya permasalahan dari kami adalah nggak bisa makainya karena kaitan dari produk kami itu bermacam-macam modelnya. Seperti itu, Pak. Oke, dan setelah Bu Pipin melakukan itu, apa respon yang customer tersebut? Oh iya, saya thanks sih Pak, makasih sampai saya kirimin tutorial sangat detail seperti itu. Tapi menurut saya sih itu hal yang biasa ya Pak. Coba mungkin menurut mereka, menurut dia itu yang agak surprise gitu loh, saya sampai bikin tutorial videonya kayak gitu. Thank you. Bisa jadi nanti hal-hal seperti komplain tadi kita jadikan bahan konten ya.
konten apa? Solusi dari komplain tadi. Jadi ada komplain, ada solusi, kita bikin kontennya video singkat 90 detik. Nah, itu bisa jadi jawaban. Mengatasi masalah sebelum masalahnya terjadi. Kira-kira seperti itu. Oke, nah nanti setelah ini kita diskusi. Saya habiskan dulu nih bahannya. Nah, itu teknik-teknik mengatasi komplain. Nah, ini ada tools atau form untuk cara mengatasi keluhan pelanggan. Nanti diskusikan skenario-skenario yang bisa terjadi, lalu role play. Contoh tadi ketidaksesuaian antara warna dengan aslinya. Nah, nanti bagaimana teknik mendengarkannya? Pada saat, jadi kita minta tuh, misalkan kita yang jadi customer-nya, pegawai kita itu yang jadi yang punya tokonya. Itu kita akan cerita. Lalu kita minta pegawai kita melakukan klarifikasi. Kalau pegawai kita itu bisa mengulangi apa yang kita ucapkan, berarti artinya apa? Dia memang menyimak saya. Oke, kalau sudah clear, biasakan minta maaf. Mohon maaf Bapak Ibu untuk ketidaknyamanannya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk ketidakpuasannya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk apa yang Bapak Ibu temui di mana tadi sebutin warnanya tidak sesuai dengan yang diterima. Kasih penjelasan. Bapak Ibu, saya izin menjelaskan ya bagaimana sesungguhnya, kasih penjelasan. Begitu penjelasannya. Dan sebagai wujud rasa permintaan maaf kami, boleh kami memberikan ini sebagai kompensasinya. Nah, seperti itu. Dia setuju dengan solusi kita, sepakatin, salaman, lakukan. Ini kita lakukan. Jadi perlu dilakukan pembiasaan untuk aktivitas menangani keluhan. Demikian. Yuk, kita diskusi. Saya kembalikan dulu mic ke Mbak Cecil. Dipersilakan Mbak Cecil. Oke, terima kasih Pak Wira materinya.